Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawabnya semangat, saya doakan lunas hutang-hutangnya. Yang jawabnya semangat, saya doakan berangkat haji dan umroh sebelum wafat. Yang jawabnya semangat, saya doakan Allah nikahkan tahun ini. Yang jawabnya semangat, Allah berikan rizki dari langit dan dari bumi. Alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kode untuk minta doa ya. Bismillah, saya doain teman-teman semuanya ya. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watil Islam wal tazama bi tariqatihi wa tarasama khutah wa ja'ala lakidatan islamiyatan asasan li fikratihi wal ahkama syar'iyatan miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekecil apapun kejahatan akan dibalas, pasti. Dan sekecil apapun kebaikan akan dibalas, pasti. Maka mumpung kita masih di alam dunia, jangan tanggung-tanggung beribadah, jangan tanggung-tanggung beramal soleh, karena ad-dunya mazra'atul ibadah. Dunia ini ladangnya ibadah. Ini tempat Allah siapkan untuk kita menanam sebanyak-banyaknya tanaman amal-amal soleh yang akan kita panen nanti di sana. Teman-teman semua yang disayang Allah, terima kasih kepada seluruh panitia Hijrah Fest. Alhamdulillah saya senang sekali Hijrah Fest terus konsisten, terus menebar kebaikan di seluruh Indonesia. Kami juga sama, alhamdulillah Amazing Muharram juga sekarang sudah tahun ke-14. Mohon doanya teman-teman semuanya. Amazing Muharram juga tahun ini insya Allah diadakan di 3 benua. Yang pertama insya Allah di Jepang, di Australia, dan juga insya Allah di Indonesia, di negeri kita. Mudah-mudahan Amazing Muharram tahun ini juga bisa menghantar hidayah ke seluruh dunia. Lebih banyak lagi orang-orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Panitia izin saya pakai materi slide biar teman-teman kebantu. Insya Allah materi saya hari ini tentang unlimited belief. Siap-siap, ini materi saya siapkan khusus buat teman-teman yang hadir di sini. Judulnya adalah keyakinan yang tak berbatas. Ini kalau teman-teman dapat materi ini, kemudian faham, jangan heran, efeknya dahsyat. Lebih dari training motivasi manapun, lebih daripada training akbar dimanapun. Kenapa? Karena inilah yang kemudian didapatkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Mengapa mereka bisa menaklukkan dunia? Mengapa mereka menjadi kecil melihat dunia? Mengapa mereka begitu besar terlihat di hadapan musuh-musuhnya? Rahasianya adalah unlimited belief. Fokus, jangan ngobrol kanan kiri, jika perlu dicatat, jika perlu di capture di foto. Insya Allah apa yang kami sampaikan mudah-mudahan membawa kebaikan. Teman-teman semua yang dirahmati Allah. Next, oke. Kalau lewat Kuningan, lewat Sudirman, tiba-tiba ada orang berseragam tulisannya polisi. Kemudian tiba-tiba nyetop. Kira-kira teman-teman berhenti atau jalan terus? Jujur. Kira-kira berhenti kayak yang di belakang itu? Itu lagi diskusi. Atau kira-kira putar balik? Putar balik. Jalan terus, putar balik atau berhenti? Yang berhenti. Kenapa berhenti? Takut. Yang jalan terus kenapa? Iya, nggak ada masalah apa-apa. Iya nggak? Iya. Yang berhenti takut, yang putar balik takut. Kenapa dia jalan terus? Karena dia yakin tidak punya masalah. Maka nggak usah heran kalau ada orang bilang apa? Berani karena
Benar, takut karena salah. Jadi kalau ketemu yang berseragam, kemudian antum deg-degan, ini bukan cinta ya. Nggak tahu Ustadz kalau bertemu rasanya deg-degan, apa ini yang namanya cinta? Bukan, antum punya masalah. Betul. Nah, oleh karena itu teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita tidak punya masalah, kalau kita tidak punya problem, kenapa kita takut? Kenapa kita kemudian nggak berani? Padahal walaupun kita nggak bawa SIM, kira-kira kalau kita lurus saja dengan wajah meyakinkan, ditangkap nggak? Enggak, tergantung nasib-nasiban sih. Ya, apa pelajarannya? Pelajarannya adalah bahwa keyakinan itu sangat berpengaruh kepada orang di sekitar kita. 20 tahun yang lalu saya melamar istri saya, Ummu Sajjad. Hari ini nggak bisa hadir karena lagi sibuk, tadi ada ngisi kajian di rumah. Saya datang dalam keadaan pengangguran teman-teman. Tidak punya pekerjaan, pekerjaannya belum pasti, gaji nggak ada, semuanya nggak ada. Datang ke ayahnya, saya datang ke rumahnya, cuma bawa satu kotak donat isinya 12, naik becak mesin karena kami sama-sama dari Medan, datang ke rumahnya, naik becak mesin kemudian datang ke rumahnya. Bapaknya nanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oh ini ya yang mau ngobrol, oh iya Pak silahkan duduk. Begitu duduk, pertanyaan bapaknya Pak. Ada rencana apa? Apa kata saya? Saya datang ke sini Pak, bismillah ingin melamar putri Bapak untuk menjadi ibu dari anak-anak saya. Masya Allah, yang belum nikah cum. Masya Allah banyaknya, ini yang mengganggu populasi di Indonesia. Udah kabur aja dulu. Udah kabur aja dulu ke Jepang bagus. Ya. Saya datang ke sini untuk apa? Apa kata saya? Saya ingin bukan melamar jadi istri, lebih detail. Saya ingin menjadikan anak Bapak sebagai ibu dari anak-anak saya. Keyakinan, tatapan wajah, postur tubuh. Apa yang terjadi? Bapaknya ketularan yakin. Apa kata bapaknya? Rencananya kapan? Tuh, Mas. Makanya apa? Hati-hati dengan yakin. Orang yang yakin, orang di sekitar kita ikut yakin. Apa kata saya? 17 Syawal Pak. Apa kata bapaknya? Sebentar ya, ke belakang. Waduh saya deg-degan. Kenapa? Dia ke belakang jangan-jangan ngambil golok. Ternyata ngambil kalender Mbak. Begitu ngambil kalender apa kata bapaknya? Mau tanggal berapa tadi? 17 Syawal ini Pak. Oke, dia bilang, dia tatap wajah saya tersenyum, saya bilang, gimana Pak? Kejauhan, kelamaan. Kenapa? Karena 17 Syawal kakak-kakaknya itu yang berasal dari Palembang, yang dari mana-mana lebaran sudah balik lagi ke kampung, ke kota mereka masing-masing. Jadi gimana Pak? Dipercepat 7 Syawal. Jadi mintanya tanggal 17 dipercepat 7. Kenapa? Karena ternyata posturnya yakin, bicaranya yakin, tatapan matanya yakin, berpengaruh kepada orang yang memandang kita. Itulah keyakinan teman-teman semuanya. Maka apa yang terjadi? Jadi Pak, sudah tanggal 7 ya, gimana? Pak, tanggal 17 aja saya mau, apalagi 7. Deal. Apa saya bilang? Pak, nih lihat nih. Pak, ini buat Ikhwan ya, yang belum berani melamar nih. Pak, tapi saya punya tabungan cuma 20 juta. Teman-teman, tahun 2005, 20 juta, tabungan saya 20 juta. Apa yang terjadi? Bapaknya bilang, berapa? 20 juta. Bapak nggak jual anak, nak. 10 juta ambil untuk pernikahanmu, 10 juta buat kamu beres-beres. Loh, Pak 20 juta aja nggak bisa dapat apa-apa. Silahkan, sisanya Bapak yang nambahin. Jadi gedungnya, cateringnya semua dari mertua. Masya Allah. Kenapa begitu? Yakin. Teman-teman semuanya, hari ini umat Islam lemah keyakinannya. Itu yang menyebabkan doa-doa mereka tidak diijabah. Ketika saya bermohon dengan yakin kepada Allah. Ya Allah, hamba pingin punya masjid di Jepang. Dikasih teman-teman. Sekarang bersama Mas Ari Untung, kita sedang membangun masjid Indonesia pertama di Yokohama, Jepang. Dan masjidnya sedang dibangun, insya Allah Desember selesai. Punya uang? Enggak. Hanya punya
Allah, yakin pada Allah. Teman-teman semuanya, jangan main-main dengan belief. Jangan main-main dengan yakin. 13 tahun Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan hijab, tidak mengajarkan jihad, tidak mengajarkan puasa, tidak mengajarkan tentang haji. 13 tahun Nabi bicara bab yakin. Bab apa itu? Iman. Dan iman itu yakin, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman yang sudah ikut berwakaf untuk Masjid Indonesia pertama di Jepang. Berdoa lagi, yakin lagi, ya Allah, hamba pingin banget punya masjid di timur, di barat, di utara, di selatan. Untuk apa? Di depan Ka'bah minta. Untuk apa ya Allah? Ngomong sama Allah. Apa saya bilang? Ya Allah, agar kalau matahari terbit dari timur, saya dapat pahala ya Allah. Bahkan matahari terbenam di barat, saya dapat pahala. Dan kalau saya wafat, disolatkan seluruh masyarakat dari timur, barat, utara, selatan. Nikmat apa nikmat? Mbak, disolatin 40 orang aja dijamin surga. Apalagi disolatin seluruh dunia. Akhirnya gimana mas? Minta lagi. Ya Allah, di timur udah dikasih. Di selatan, di utara, di barat, di mana ya Allah? Dikasih. Sekarang lagi dibangun Islamic Center pertama terbesar di benua Australia, di Melbourne. Teman-teman yang nanti kuliah ke Melbourne atau jalan-jalan ke Melbourne, atau boleh cek di GPS-nya, Baitul Ma'mur. Alhamdulillah tanahnya sudah ada, 3.000 meter. Kita akan bangun Islamic Center Indonesia pertama di benua Australia. Takbir. Allah. Yakin teman-teman, jangan ragu, nggak boleh ragu. Karena doa itu hadir dari hati yang yakin. Itulah kenapa rahasianya ada orang berdoa diijabah, ada yang berdoa nggak diijabah. Doa, ya Allah pingin mobil itu, mobilnya pintunya dibuka dari samping. Pingin banget ya Allah. Dalam mulut, di hati ngomong apa? Tapi mahal ya. Berarti doa disertai hati yang tidak yakin. Yakin teman-teman semuanya, sudah minta kan? Timur udah, selatan udah, minta lagi mas. Mintanya gimana? Ya Allah, timur udah, selatan udah, utara sama baratnya di mana ya Allah? Engkau maha kaya, engkau maha kaya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pulang umrah kemarin dijawab sebelum Ramadan. Apa kata Allah? Nih dikasih, di mana mas? Mbak, alhamdulillah, di Kanada teman-teman semuanya. Jadi sekarang kita lagi bangun Masjid Indonesia pertama di Kanada bagian barat, di utara Kanada, namanya Edmonton. Boleh diketik tombol GPS-nya, Alberta, Kanada. Di situ satu masjid lagi. Insya Allah akhir April saya terbang ke Kanada untuk menyiapkan masjid di Kanada. Teman-teman semuanya, adakah yang mustahil bagi Allah? Adakah yang mustahil bagi Allah? Katakan, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Muhammad itu utusan Allah. Gak ada yang mustahil teman-teman semuanya. Maka yakin ini penting banget. Kalau kita punya karyawan, coba antum yang punya bisnis, punya teman-teman di sales. Salesnya gak yakin, tuh lagi jual beli ditanya, mas ini apa? Ala Nabi pak. Oh ala Nabi itu apa? Minuman herbal alami pak. Di dalamnya semua makanan dan minuman yang ada di dalam Quran dan Sunnah. Apa kata temannya yang mau beli? Bilang, mas yakin mas ini bisa nyembuhin penyakit? Kayaknya sih pak. Kira-kira apa yang terjadi, orang mau beli? Harus punya keyakinan teman-teman semuanya. Itulah kenapa, next. Nah, Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, kalau berperang selalu dijadikan Nabi SAW sebagai pasukan yang terdepan. Kenapa Ali selalu di depan? Karena antum tahu ya, kalau zaman dulu, kalau pasukan antar pasukan perang itu ada adu tanding dulu, betul? Di depan, biasanya 2 orang. Siapa yang diutus oleh Nabi? Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Kenapa? Karena posisi megang tangannya, posisi tatapan matanya, posisi kudanya, itu yakin banget. Musuh belum ditebas, itu udah gemper duluan. Kenapa? Tatapan mata Ali dan cara Ali memegang pedang, posisi postur tubuhnya seakan-akan sudah mendahului kemenangan dari pihak lawan. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, luar biasa. Ali bin Abi Thalib
Kenapa bisa memenangkan setiap peperangan? Kecerdasan yang luar biasa. Yakin. Teman-teman yang dirahmati Allah, umat Islam hari ini hilang yakinnya sama Allah. Makanya mereka korupsi. Kenapa orang korupsi? Gak yakin rezeki diatur Allah. Kenapa ada orang jual diri? Gak yakin Allah akan mengatur rizki untuknya. Kenapa orang gak mau berdakwah? Istri saya dulu dihina, Mbak. Ketika menikah dengan saya, keluarga saya berbisik kepada istri saya. Yakin nikah sama ustadz. Emang kenapa? Paling kalau nikah sama ustadz, makan amplop sholat Jumat. Ngeremehin. Sekarang yang ngeremehin ini, tiap bulan kita transfer biaya hidupnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, gak boleh gak yakin. Antum harus yakin. Dalam semua hal. Yakin itu bab pertama, iman, amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar khairan wa syarran minallahi ta'ala. Maka kita harus punya keyakinan yang utuh kepada Allah. Teman-teman semuanya yang di sini, yang udah pernah datang ke pesantren kami di Bintaro, cung. Alhamdulillah, terima kasih udah datang, terima kasih udah datang. Yang belum boleh main. Yang belum boleh main. Kemana Ustadz? Ketik di GPS-nya. Cinta Quran Center. Coba bayangkan teman-teman. Adakah yang mustahil bagi Allah? Ada tanah 1/2 hektar di dalam kawasan elit Bintaro diwakafkan. Berapa nilainya? 100 miliar. 1 meternya 20 juta. Dia wakafnya 5.000 meter. Coba ambil kalkulator. 20 juta kali 5.000 meter. 100 miliar. Gimana Ustadz kok bisa begitu? Yakin. Doanya gimana? Saya doa sambil nangis. Saya masih ingat banget 2013, 2014 saya bawa Bang Teguh Wisnu hijrah. 2015, 2016 saya bawa Mbak Dewi Sandra hijrah. Dan teman-teman lainnya. Saya nggak punya mobil Mas. Rumah di Bogor tiap hari ke Bintaro naik taksi. Karena nggak punya mobil. Gimana caranya? Minta sama Allah dengan yakin. Ya Allah, hamba suka banget sama Bintaro. Ini tempat keren banget ya Allah. Banyak artis-artis yang ikut kajian. 2013 ya, punten. Belum ada tuh sekarang hijrah fest belum muncul tuh. Belum ada teman-teman hijrah. 2013 loh. Ya. Kemudian apa? Ya Allah, mohon banget ya Allah. Engkau maha kaya. Engkau bisa mengatur semesta dengan sesempurnanya. Engkau bisa menciptakan. Engkau menghidupkan yang mati. Nangis sampai nangis. Ya Allah, hamba minta tanah di Bintaro. Diijabah.